Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 25 September tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai seperti biasa sekarang pakai chart astrologi dan kita lihat bulan kemarin ini kan tanggal 25, tanggal 24 itu sebelum ketemu sama Uranus. Ini tanggal 24 ya, tanggal 25 dia udah melewati Uranus. Dan kalau ceritanya kemarin tentang perubahan luar biasa, dan memang sudah dirasakan karena ini kan bacaan kemarin ya, ketika melewati Uranus dan memang resonate, ada hal yang besar berubah. Kalau kemarin ceritanya agak-agak gimana gitu ya, mudah-mudahan tidak semuanya separah itu ya, tapi kalaupun ada, saya yakin bahwa ini semua sudah tulisan lah gitu ya, sudah ada tulisannya bahwa memang hal yang tadinya tidak terlihat itu kemudian menjadi terlihat, dan itu semua di luar kendali kita kan gitu, bahwa sesuatu harus muncul pada satu saat, berapapun lamanya dia sampai pada titik diketahui gitu ya. Logikanya gini aja, semua hal itu bisa dicari dan tubuh kita sendiri yang menyampaikan. Jadi kalau ilmu pengetahuan sekarang tentang DNA ya, tentang misalnya, sorry saya kalau ngomong agak gimana gitu ya. Jadi kayak misalnya ada orang yang ada ayah yang tidak mengakui anaknya. Ini simply contoh, dan saya tidak sedang bicara ini untuk semua situasi saat ini, enggak. Saya hanya ingin menceritakan bahwa kalau memang apa adanya, dia akan muncul suatu saat. Katakanlah ada seseorang yang tidak mengakui anaknya. Tetapi begitu anaknya lahir, orang tuh nggak harus dibilangin ini bukan anaknya, ini anaknya dia. Wajahnya itu akan bercerita, nggak usah ngomong, nggak usah pakai tes DNA. Udah kelihatan gitu. Kamu mau bilang enggak, terserah. Kalau istilahnya di dalam agama saya, nanti tangan akan bicara. Boro-boro tangan ya, seluruh sekujur tubuh itu akan menceritakan kalau dia adalah bagian dari sesuatu. Dan ceritanya kemudian kita bisa langsung mengembangkan sendiri, mencari fakta lebih detail. Tapi yang utamanya bukti itu pasti akan keluar. Dan teknologi manusia itu udah sampai di situ. DNA itu bukan hal yang baru sama sekali. Bahkan kalau kita bicara tentang breednya anjing ya, puppy gitu ya. Kadang-kadang kan kita perlu tahu dia itu breednya apa ya. Jadi kalau suka nonton gitu ya, cuman pakai tes swab di gusinya anjing itu, kemudian dikirimkan ke laboratorium, kita bisa tahu oh dia 20% husky, sekian persen malamut, sekian persen apa, itu udah keluar dan persennya tuh begitu precisionnya tinggi gitu loh. Itu ilmu pengetahuan. Jadi kalau tangan yang bicara boro-boro, tangan bicara sekujurnya, hanya bukan tangan berarti kan gusi, tapi gusi kan bukan gusinya, gusi hanya mencari sampelnya. Sekujur tubuh akan bercerita apa adanya ya apa adanya, kayak gitu. Dan begitu kita paham satu informasi, itu akan mengubah cerita semua tentang bagaimana kita memperlakukan hal tersebut. Kenapa? Karena kita manusia, kita nggak bisa bohong. Boro-boro bohong, kepala kita, perasaan kita nggak pernah bisa bohong. Karena ya itu tadi, sekujur tubuh kita itu akan berusaha mengatakan apa adanya, dan itu fitrah kita, fitrah semua makhluk yang hidup di bumi ini. Nggak cuma makhluk sebenarnya ya, kalau kita bicara tentang lapisan tanah, sorry saya jadi agak blabbering tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan. Kita bicara tentang lapisan tanah yang belajar geologi, kita bisa bilang ini pada sejuta tahun yang lalu, ini sebelumnya adalah laut. Dan ceritanya dia belajar dari mana? Dia dari garis-garis. Semua lapisan dari tanah itu bercerita tentang situasi itu. Apakah kita bisa berbohong? Tidak bisa. Ilmu pengetahuan yang merupakan
pengejawantahan dari akal manusia yang diberikan oleh penguasa semesta itu memungkinkan kita mampu membuka tabir dari semua informasi apa adanya. Kalau pada saat ini kita baru mampu pada titik tertentu, hanya tinggal tunggu waktu aja kita tahu semua banyak hal. Dan itulah sebabnya untungnya manusia itu umurnya ada batasnya. Kalau tidak mungkin ya kita bisa bertindak seolah-olah kita adalah Tuhannya hanya karena kita lebih paham satu titik tertentu kayak gitu. Dan banyak di antara manusia yang punya kemampuan ilmu pengetahuan yang tinggi kemudian lupa bahwa dia tuh juga hanya manusia yang punya kelebihan dan keterbatasan. I don't know why I talk too much in this ya. Tapi hal ini kenapa saya angkat karena bulan dan Uranus itu oposisi dengan Venus di Scorpio. Buat kebanyakan orang ini seperti fasilitasi buat kita menghargai semua keindahan di alam, tentang bumi, tentang keindahan, tentang cinta, tentang apapun. Tapi tidak selalu seseorang mengambil high vibration dari energi yang tengah berlangsung. Dan kalau kita lihat detailnya di sini ya, Venus juga trine dengan, I think that's good. Oke, fine. Detailnya tidak perlu saya tambahkan lagi. Sorry, blabbering lagi. Bikin one card Rumi ya, saya ambil satu setelah diacak. Beyond Death Life. Ini masih perubahan ya, transformasi ya, dan ini penggambarannya adalah jiwa karena dia terang sekali di antara semesta. Dan di sini kita lihat yang lubang itu adalah black hole ya, di mana kita bisa masuk ke satu situasi, keluar lagi sebagai bentuk yang kita nggak tahu. Beyond Death Life, kalau kita mau baca detailnya, footprints lead to the shore of the sea, beyond that point no trace remains. Iya, kita nggak pernah tahu setelah perubahan terjadi nextnya apa. Manusia memiliki kemampuan untuk membuat prediksi ya, jadi saya termasuk orang yang belajar tentang modeling matematika, melihat trajektorinya dari satu gejala ke depan bagaimana. Yang bisa kita lakukan adalah melihat dari apa yang ada di masa lalu sebagai data, kemudian menarik parameter atau persamaan yang sama ke tahun-tahun berikutnya. Ditarik satu garis linear, kalau nggak linear yang lain, tergantung dari logikanya. Tetapi kita nggak pernah bisa meramalkan ya, dengan kapasitas manusia dan fokus semua 100% adalah pengejawantahan dari matematika. Kita nggak pernah tahu bahwa pada tahun ini ada pandemi yang mengubah ceritanya. Oh, pada tahun ini ditemukan obat yang kemudian akan mengubah semua garis yang tadi saya sudah buat sebelum cerita itu ada. Ya, something like that. Jadi kita tuh bisa merencanakan sesuatu, tetapi apa yang terjadi di depan itu ya kita hanya harus menjalani saja. Semua proyeksi ke depan itu adalah hal yang bisa kita upayakan, kita ucapkan supaya mengupayakan yang terbaik. Tetapi detailnya perjalanannya adalah ya perjalanan kaki itu sendiri dan kita harus mengikutinya. Oke, saya baru ngelihat 3 kartu ini. Sama ya ceritanya ya, jadi ini masih dalam proses transisi. Dan saat ini tuh kita seperti membuat satu komitmen ke diri sendiri bahwa apapun ke depan, kita punya satu proyeksi perjalanannya. Si kapal ini nggak mungkin belok nggak jelas arahnya, karena kita adalah orang yang punya visi. Dan ini kan sudah ada bacaannya kalau nggak salah hari Kamis kemarin, kita punya visi, arahnya ke sana. Perkara nanti perjalanan apa ada di tengah jalan itu lain hal. Yang penting kita punya komitmen, kita mengarah ke sana, dan itu diawali dengan mindset yang berbeda. Mindset dimana kita fokus ke situ, nggak bisa kita menggunakan mindset, ya mindset bahasa Inggris, mindset pola pikir.
pola pikir yang sama dengan sebelum kita membuat rencana ini. Kalau kita membuat rencana tetapi mindset kita, cara pola berpikir kita nggak berubah, ya nanti bisa jadi sama aja. Oke, kita ambil 2 kartu ini, the seer ya, beyond the current situation, ya memang fokusnya lagi ke depan ya, sama tadi. Dan kita melihat bagaimana untuk kesejahteraannya bumi. Kayaknya saya panjang lebar udah di situ. Kemudian 3 kartu dari Archangel Power. Ini kartu tarot sebenarnya, tapi dibuat sehingga ceritanya sedikit berbeda. Tetapi kartu warna ungu ini menunjukkan ini Major Arcana ya. Ini Judgment ya, The Beginnings. Ini tulisannya The Moon sama ya. Judulnya Peace. Ini Release the past, there is more enriching. Anyway, saya nggak tahu itu padanannya apa. Kita ambil kata-kata besarnya new beginning, itu sudah terjadi. Jadi yang saya cerita kemarin minimal ketika bulan melewati Uranus, itu sendiri sudah bercerita tentang perubahan yang besar, terutama dalam cara pandang kita menghargai sesuatu, menilai sesuatu, karena dia oposisi dengan Venus. Starting a new life, finding your purpose, forgiving and compassionate review of the past. Jadi artinya kalau kita mulai satu yang baru, maka kita jangan membawa bagasi kemarahan dari masa lalu, which is masa lalu itu kan nggak bisa dilakukan sesuatu. Forgive atau memaafkan itu tidak harus kita mencintai kembali orang masa lalu, enggak. Jadi intinya adalah kita mencintai diri kita sepenuhnya yang membawa luka, membawa cerita tentang masa lalu. Jadi bukan semua tuh subjeknya adalah saya, bukan dia. Kalau saya itu selalu kalimatnya saya karena ini oleh dia gitu ya. Oleh dianya itu kayak masih datang terus ya di kalimat-kalimat kita, bukan sebagai saya akan, saya melakukan, saya menginginkan, bukan gitu. Kalimatnya masih saya ini karena dia gitu ya. Dianya tuh masih dominan aja ngikutin. Itu somehow kita masih membawa bagasi dari masa lalu. Which is kalau di sini new beginning sini adalah starting a new life, finding your purpose. Jadi kita temukan purpose kita. Dan kalau ini buat teman-teman terutama yang punya luka hati ini diakibatkan oleh perlakuan orang lain masa lalu, dan orang itu masih memberi penggambaran jelas tentang tujuan hidup kita, somehow itu masih ada bagasi, berarti masih perlu periode lagi untuk menghapus dia, sehingga kita tidak perlu menuangkan kata dia di dalam tujuan hidup kita. Ya, maksud if you get what I mean, ya. Jadi bersihkan diri, fokus kepada diri sendiri. Kalau ada kata dia, kan dia itu adalah bagian dari masa depan, is completely fine. Tapi kalau dia adalah bagian dari masa lalu, apalagi masa lalu yang baunya nggak karu-karuan ya, minta maaf, kayak bau busuk gitu, kenapa harus dibawa ke depan? Hanya mengotori, hanya membuat polusi masa depan kan? Just think about it, okay? Starting a new life, finding your purpose, a forgiving and compassionate review of the past. The Moon ini kartu sekarangnya, karena the opportunity to improve your plans, listen to your intuition for accurate guidance, face your fears and grow stronger. Kekuatan itu ada di dalam diri kita. Orang lain itu memberi kita pelajaran yang sangat berharga mengenai betapa pentingnya diri kita, pentingnya mendahulukan diri kita, pentingnya mengedepankan kekuatan pribadi, menumbuhkan semua potensi di dalam diri kita, karena itu adalah tujuan kita lahir. Ke sini kita lahir sendiri dan nanti akan pergi ke alam baka sendiri. Just remember that. And near future-nya adalah peace ya. Mudah-mudahan dengan berpikir seperti itu bukan berarti kita mengenyampingkan orang lain dan orang-orang yang kita cintai, sama sekali bukan itu maksudnya. Maksudnya dari cerita ini adalah menemukan kekuatan dari dalam hati dan tidak harus terpengaruh oleh ujian di luar yang ada kaitannya dengan orang lain, memberi nilai
terlalu besar ya, overestimate kebernilaiannya kita, karena sebenarnya yang lebih bernilai adalah hubungan kita dengan semesta. Release your past, there is a more enriching future coming. Let go and let God. Dan tadi kartu yang di depan, beyond death, life. Ya, konsisten. Ini adalah era baru. Jadi perlakukan ini sebagai era baru. Era lama, apalagi yang busuk-busuk gitu ya, ditinggal aja. Kalau yang cantik-cantik diambil keindahannya, masukkan ke hati, terutama itu untuk meningkatkan rasa syukur kita, kedekatan kita dengan Yang Maha Pencipta. Ya, saya baru lihat kartu ini sekarang. 3 kartu The Lovers-nya masih sebagai tantangan. Sarannya Six of Swords. Dan Wheel of Fortune adalah outcome-nya. Let's see apa yang tertulis di dalam. Ini banyak hal ya, tapi mungkin saya bisa ambil situasinya adalah kita tidak sendiri. Dan Three of Pentacles itu memang menyatakan bahwa ini adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Jadi walaupun di depan saya cerita tentang bagaimana kita harus survive sebagai pribadi sendiri, tapi juga kita hidup di dalam dunia sosial, bahwa di situ banyak sekali aturan. Ada orang yang menjadi mentor, ada yang kita bantu. Ketika kita membuat perencanaan, kita nggak pernah bisa melakukannya sendiri, kita perlu teamwork, dan barangkali perlu sumber daya employment kan. Challenge-nya adalah, dan di sini bentuknya challenge, I don't know why ya, tapi kalau seksualitas, love union ini adalah sebagai challenge, berarti mungkin cerita masa lalu yang kita kayaknya unfinished business atau cita-cita yang tak terjangkau, rasa cinta yang masih begitu mendalam, itu bisa menjadi challenge. I don't know why. Harusnya tidak. It's supposed to be not to be like that. Tapi buktinya iya gitu loh. Advice-nya adalah transisi, mental healing. Jadi apapun itu, walaupun come undone ya istilahnya ya, walaupun unfinished business gitu ya, somehow kita perlu untuk tetap melakukan transisi. Because it's just time. Karena ini divine timing. Karena kita tidak bisa lagi mangkir untuk tidak melakukan perubahan. Travel over water, apapun maknanya, bisa fisik, bisa mental, bisa spiritual. Outcome-nya adalah confusion, lacking control. Jadi kalau menurut saya, memang perubahan, namanya perubahan itu kan ke uncharted territory. Teritori di mana kita juga nggak tahu, into the unknown. Iya, banyak istilah kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, kira-kira kita melakukan perubahan ke depannya gimana? Ya siapa yang tahu gitu ya, kita tinggal ngejalanin aja. Jadi outcome-nya ya udah gitu. Kita jangan ekspektasi sesuatu karena ekspektasi terhadap sesuatu itu memberi peluang buat kita untuk tidak mencapai ekspektasi tersebut dan menjadi kecewa. Dan kemudian kita menyalahkan, apa yang kita bisa salahkan kecuali diri sendiri. Dan untuk apa juga menyalahkan diri sendiri dan orang lain? I don't know why. Do not judge others, for you cannot ever truly know another's experience. Ya, ini kembali cerita saya panjang lebar tentang bau busuk ceritanya dia. Dan memang busuk beneran gitu ya. Mungkin kita juga punya sejuta pembenaran kenapa dia busuk suk. Dah, pokoknya kalau aku mau cerita tentang kebusukannya dia gitu ya, nggak berhenti-berhentilah, dititikin juga nggak bisa, terus saja bunyi, terus saja mengalir. Tapi di sini diingatkan don't judge others ya. Emang dia tuh begitu, dia kenapa? Karena setiap orang itu punya pengalaman yang beda, punya situasi yang beda dengan kita. Kalau kita bilang seharusnya dia kan begini, manusia itu kan harusnya begini. Sorry. Dan itu kembali lagi kita bicara tentang ekspektasi. Begitu kita punya ekspektasi, itu selalu ada gap dengan kenyataan dan itu membuat kita kecewa dan rasanya marah. Why?
Sekarang pertanyaannya, kalau kekecewaan itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk berubah, kan maka kita tidak berpikir tentang dia yang, jadi artinya yang kita pikirkan adalah apa yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita membicarakan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan tetapi hal buruk, kita cuman cerita panjang lebar aja. Dan itu semua hanya membawa mood menjadi negatif gitu. Why gitu kan? Kalau saya why gitu, kenapa aku harus peduli dengan hal tersebut gitu loh. Kalau udah lalu, ya rugi, so what gitu loh. Tapi sekarang, dan aku nggak mau nerusin bahwa dia rugi banget gitu, ngabisin waktu mikirin dia yang nggak penting kayak gitu. Kalau saya I'm not mad simply because I don't care about yang busuk-busuk tadi di masa lalu. Anyway, dia nggak penting buat masa depan saya. Why should I care? Why should I waste my energy for them? Jadi sorry saya panjang lebar mengatakan hal itu. Karena apa? Karena secara konsisten bacaan ini mengatakan bahwa kita masih holding the grudge. Kita masih ngomel, kita masih belum terima, which is itu sama sekali tidak membantu kita move on, come clean ke depan. Gimana caranya kita bisa come clean? Don't think about him, don't judge him, or kenapa him? It's not only him, them. Ya, jangan memberi penilaian, jangan menghakimi dia. Karena memang bukan tugasnya kita juga. Anyway, kalau simply gitu ya, emang kita siapa? Hakim gitu kan? Enggak. Kan harusnya begini, iya emang harusnya begitu, dia juga harusnya tahu begitu. Tapi kan bukan kita petugasnya untuk membuat dia menjadi lurus kembali. Siapa saya yang membuat orang menjadi lurus gitu kan? Logikanya gitu. Kalau itu semua di luar kendali kita, biarkan semesta yang mengambil alih, yang tangannya jauh lebih besar daripada kita. Jadi ini kayak saya lagi bicara sebagai teman, karena ini satu arah, jadi saya yang bicara gitu ya, mengatakan bahwa kalau kita masih marah, mungkin kita ingin cerita, ingin apa ya, katarsis, ingin mengatakan hal yang buruk, katakan hal yang buruk. Tapi for your information, siapapun yang mendengar hal buruk itu paling pol 1 jam, abis itu oh come on, udahan dong, udah ceritanya udah keulang 3 kali, oh enggak 10 kali, udah jangan diterus-terusin, udah. Tapi kan kita perlu ya. Nah, setelah itu kemudian pikirkan titik ya, tenangkan, lihat ke masa depan, pikir apakah dia masih penting untuk menjadi bagian dari diri kita masa depan. Kalau tidak, lepaskan. Berikan semua hal yang tidak bisa kita lakukan kepada pencipta kita. Kita minta bantuan bukan untuk menghukum dia, nggak usah. Maha Pencipta tuh udah tahu bagaimana caranya menghukum, lebih pintar dari kita, percayalah, lebih pintar, lebih detail, lebih tega. Karena dia juga sayang sama kita. Dan kalau semesta yang sudah mengambil alih ya, kalau semesta menghukum dia semesta pasti membiarkan kita melihat betapa hasil perbuatannya itu ya, itu langsung terkena dia, dan kayak kita dikasih tahu gitu ya, kayak dikasih tahu oleh semesta. Jadi entah bagaimana caranya melihat bahwa sebenarnya mulut kita akan mengatakan syukurin, tapi pada saat itu ketika hati kita sudah dibersihkan, dan itu berkat pertolongan semesta juga, Tuhan Maha Pencipta, maka kita akan mengatakan, ya mudah-mudahan kamu diberi kesabaran ya, dan kembali ke jalan yang benar, dan semoga Tuhan mengampuni. Itu hanya kata yang keluar pada akhirnya, tapi sekarang enggak. Sekarang kita masih ingin mencaci maki, and it's okay ya. Hanya diingatkan saja bahwa kita nggak pernah tahu apa yang dialami seseorang, bahwa biasanya orang yang menjadi pelaku itu pada awalnya adalah korban juga, berproses, dan dalam proses tersebut kita berinteraksi dengan mereka, dan kita menjadi salah satu perwujudan dari apa yang dia alami terhadap diri mereka sendiri. So itu mungkin bahasan yang terlalu panjang, kita lagi nggak kepengen ngomongin hal itu, sorry panjang lebar, tapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa fokuskan ke diri sendiri. I'm not mad simply because
I don't care. What I care the most is myself and my future and the laughter I can reach in the future. Oke, Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.